Manusia cenderung ingin lebih dalam urusan harta dan kekuasaan. Inginnya memiliki lebih dari yang sudah ada. Punya satu, ingin punya dua. Punya dua, ingin punya tiga. Begitu seterusnya. Untuk mendapatkan lebih dari yang telah ada, sampai lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa dengan Sang Maha Pencipta. Terlalu sibuk mencari, mengejar, dan menginginkan lebih dari yang dimiliki, bahkan untuk sesuatu yang bukan kebutuhan, hingga lupa bersyukur kepada Allah dan berbagi dengan sesama. Semakin banyak dia berpikir tentang dunia, maka dirinya akan semakin larut dan tenggelam dalam buayan dunia. Tidak akan pernah cukup waktu, pikiran dan tenaganya untuk terus bekerja mengejarnya. Walaupun seseorang sudah memiliki harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, tetap ia akan berusaha untuk menambah dan terus menambahnya, sampai pada satu titik yaitu ajal menjemputnya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan manusia seperti itu dalam sabda beliau yang artinya, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, merasa puas, selain tanah, yaitu setelah mati, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang yang selalu merasa kurang sehingga terus berambisi menumpuk kekayaan kerap melupakan syukur ketika telah mendapatkan yang diinginkan, karena sibuk mencari tambahan lebih banyak lagi. Dan, ketika ia tidak berhasil mendapatkannya, ia akan kecewa berlebihan, hingga mengalami tekanan jiwa, depresi, dan stres. Orang seperti ini, baik mendapatkan apa yang diinginkan maupun tidak, tetap melupakan Sang Maha Pencipta dan sesama di sekitarnya, terutama yang membutuhkan. Mencari dunia itu tidak ada larangannya, bahkan justru itu perintah, selama urusan akhiratnya tidak terabaikan dan terlalaikan dan ibadah kepada Allah tetap dijalankan. Kalau ini bisa dijalani, maka kecukupan harta akan mendatanginya. Seperti dikatakan Rasulullah, salah satu cara untuk ingat Allah dan sesamanya dalam masalah harta duniawi adalah dengan melihat orang yang berada di bawahnya. Beliau bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu, dalam masalah harta, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih bisa membuatmu tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Dengan ungkapan yang lugas dan tegas, Rasulullah mengimbau manusia untuk tidak bersikap seperti itu. Imbauan yang sangat sederhana, tetapi sangat efektif menjadi resep bagi orang-orang yang selalu merasa kurang dengan apa yang diterimanya dari Allah. Dengan imbauan ini, akan timbul kesadaran bahwa ternyata dirinya masih lebih baik yang kemudian akan melahirkan rasa syukur kepada Allah dan tidak akan terlalu berambisi memburu harta, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya masih lebih baik daripada orang lain dalam hal ini, ia akan menjadi orang yang bersyukur dan merasa cukup, lalu lebih memfokuskan diri untuk berbagi terhadap sesama. Syukur seperti inilah faktor utama Allah menambahkan rezekinya serta memberkahinya. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun, jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim. Allah adalah Al-Ghani yaitu Maha Kaya. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya yang bersyukur dan selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Hamba yang tidak pernah merasa kurang, karena yakin Allah Maha Kaya. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basyiroh, mata batin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berkata Syaikh Al-Albani, hadis sahih. Manusia boleh mengambil bagiannya di dunia. Yang terpenting jangan melupakan bagiannya di akhirat dan jangan sampai dunia dibawa ke hati.
Cukuplah dunia itu di tangan, supaya tidak melalaikan dalam mencari bekal akhirat.